Shalom Bapak Ibu, jemaat yang diberkati, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita di dalam kasih Kristus. Kembali pada hari ini, edisi Jumat 5 April 2024. Kita boleh bersama mendengarkan renungan malam Majelis Resort GKI Sampit. Dan nas yang saya ambil sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, yaitu dari Kitab Daniel pada pasal 2 ayat pertama sampai dengan 23. Dan dari bagian perikop ini saya mengambil satu ayat yang menjadi bacaan dan juga penekanan dalam firman Tuhan kita kali ini, yaitu di ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati, dari bagian firman Tuhan kita kali ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu berseru dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati, Allah punya banyak cara untuk menyampaikan maksudnya bagi manusia. Misalnya lewat sebuah mimpi. Nah, hal inilah yang dialami oleh Raja Nebukadnezar dalam firman Tuhan kita hari ini. Di mana dalam mimpinya ia mengalami sebuah penglihatan seperti yang tertulis di ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita. Ya Raja, Tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa. Tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Nah, karena mimpinya inilah membuat Raja Nebukadnezar menjadi gelisah. Sebab ia penasaran akan arti dari mimpinya tersebut. Sehingga Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang yang berilmu, para ahli jampi, para ahli sihir, dan para kastim untuk dapat menerangkan arti dari mimpinya. Dan Raja Nebukadnezar juga akan mengancam hukuman mati apabila mereka tidak bisa mengartikan akan mimpinya. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, hal ini pula yang juga meresahkan hati Daniel, sebab ia juga termasuk dalam orang-orang yang bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Karena Daniel dan ketiga temannya, Hanaya, Misael, dan Azaria, diberikan kecerdasan oleh Allah 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua orang ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Karena itulah Daniel harus melakukan sesuatu. Jika tidak, maka ia dan ketiga temannya pun akan terancam mati di Babel. Bagi Daniel, hanya ada satu jalan untuk dapat mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, yaitu dengan memohon belas kasihan Allah di dalam doanya. Dan alhasil Bapak Ibu, doa Daniel terjawab. Allah menyingkapkan isi dari mimpi Raja Nebukadnezar tentang arti dan maknanya kepada Daniel. Dan itu bisa kita baca dari 19. Dan Daniel pun memuji Tuhan atas hikmat yang Allah beri kepadanya. Dari 20 sampai dengan 23. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati, dalam keadaan di pembuangan dan situasi yang dialami oleh Daniel, bahkan ketiga sahabatnya, nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang berseru dan berserah kepadanya. Allah dalam kasih-Nya memakai mereka, yaitu Daniel dan ketiga sahabatnya, dengan hikmat daripada Allah. Di sisi lain, peristiwa itu, yaitu tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar, memperlihatkan bahwa dewa-dewi sesembahan Babel itu tidak mempunyai kemampuan atas masalah
yang tidak terlihat seperti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Namun, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu adalah mungkin bagi Allah. Artinya, hanya Allah saja yang sanggup menyingkapkan segala rahasia dan misteri dalam kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, pertama, apapun yang kita hadapi, entah kesukaran, entah penderitaan, maka respon kita adalah bergantunglah kepada Allah. Karena Ia yang dapat menolong kita di dalam kasih-Nya. Yang kedua, situasi hidup yang tidak nyaman sekalipun, itu adalah bagian proses Allah untuk kita tetap mengandalkan dan mengutamakan Allah. Dan terakhir, yang ketiga, mari Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, takutlah di dalam Tuhan. Sebab itulah sumber dari segala pengetahuan dan hikmat. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Tetaplah kita menjadi pribadi yang berseru, berserah, dan mengandalkan Tuhan. Sebab di dalam Dia kita mendapatkan kemenangan, kekuatan, dan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih telah menyertai kami dalam memahami dan belajar dari bagian firman-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kami untuk senantiasa berseru, berserah, dan mengandalkan Engkau. Karena kami manusia penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, dan juga pergumulan hidup. Hanya bersandar kepadamu, maka kami beroleh kekuatan, hikmat, dan pengetahuan, sehingga kami dapat melewati berbagai pergumulan hidup di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah melewati Daniel, kami boleh belajar untuk takut di dalam Tuhan, mengandalkan Engkau, berseru dan berserah, karena kami percaya Tuhan Maha Tahu akan apa yang kami alami, dan Tuhan akan memberi yang terbaik di dalam hidup dan keberadaan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur selalu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.